Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Baik anak-anak sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Tidak lupa Bapak selalu ingatkan kalian selalu menjaga 3M ya. M yang pertama adalah menggunakan masker. M yang kedua adalah mencuci tangan. Dan M yang ketiga, menjauhi kerumunan. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini sampai sekarang masih belum berakhir. Jadi Bapak selalu ingatkan kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Jika bukan oleh kita, siapa lagi? Maka kalian harus sadar akan hal itu. Ya, Bapak tahu kalian sudah rindu sekali dengan sekolah. Makanya kita patuhi protokol yang sudah dikeluarkan pemerintah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum dimulai seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh Janwar. Kepada saudara Janwar dipersilahkan. Perhatiannya kepada seluruh teman-teman sebelum memulai aktivitas pembelajaran, pendidikan, jasmani, dan kesehatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing di dalam hati dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Janwar. Baik anak-anak sekalian, untuk presensi hari ini Bapak pantau seluruhnya sudah masuk di Google Meet ini. Tapi tetap saja kalian harus mengisi presensi melalui tautan link Google Form yang sudah Bapak berikan di WhatsApp grup ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik anak-anak sekalian, materi kita hari ini adalah tentang pergaulan sehat untuk kelas 10. Sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran ya. Bahwa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep dan prinsip pergaulan sehat remaja serta bagaimana menjaga diri dari kehamilan pada usia sekolah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penyebab pergaulan tidak sehat. Ketiga, menganalisis dampak pergaulan tidak sehat. Dan yang keempat, menemukan upaya pencegahan pergaulan tidak sehat. Sehingga pada akhirnya diharapkan peserta didik mampu mempraktikkan perilaku bergaul dengan sehat dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jika kalian mempelajari materi hari ini dengan baik, tentunya akan ada beberapa manfaat yang bisa kalian dapatkan. Ini hanya sebagian kecil saja. Yang pertama, mudah-mudahan kalian akan memiliki tujuan dalam hidup. Tentunya tujuan dalam hidup menurut tiap orang itu berbeda-beda. Menurut Bapak pribadi, tujuan dalam hidup ini adalah sukses. Sukses dunia dan akhirat ya. Kemudian yang kedua, harapkan kalian bisa mengambil manfaat dari kegiatan belajar ini, yaitu adalah terhindar dari pola hidup yang tidak sehat. Kemudian yang ketiga, dengan kalian bergaul dengan sehat, tentunya diharapkan kalian akan mampu berprestasi baik akademik maupun non akademik, tidak jadi masalah ya. Yang terakhir, mudah-mudahan kalian akan terhindar dari madesu. Apa itu madesu? Masa depan suram. Baik, betul sekali. Madesu adalah masa depan suram. Apakah ada yang ingin bercita-cita memiliki masa depan yang suram? Tentu tidak. Jangan sampai ya. Makanya tolong simak dan ikuti pembelajaran ini baik-baik ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin meningkatkan semangat kalian dalam belajar. Walaupun dalam kondisi daring seperti ini, mudah-mudahan kegiatan games kita kali ini berjalan lancar ya. Baik, Bapak akan menyampaikan dulu cara bermain dalam games kali ini. Yang pertama, pada setiap slide akan muncul petunjuk tebak gambar berupa objek atau suatu benda dan huruf. Jadi, bagi pemain yang memperoleh poin tertinggi akan mendapatkan bonus pulsa sebesar Rp50.000. Ya Allah, gempur. Halo. Siap ya? Iya siap, ya? Pak. Siap. Nah, ini contohnya percobaan. Gambar apakah ini? Gambar yang pertama ada lalat. Huruf T-nya dicoret. Lala dan pan disatukan, maka jawaban benar adalah lalapan. Ya, kita coba langsung pertanyaan pertama.
Waktu habis. Jawaban benar adalah stop pergaulan. Ya Allah salah. Abi kayaknya Pak. Ya salah. Tuh. Baru juga pertama udah susah. Fahmi mendapat 40.000 poin Mi. 15. Gempur Pak, gempur. Siap untuk pertanyaan nomor 2. Siap. Silahkan mulai. Waktu habis. Oke, jawaban benar adalah katakan tidak pada rokok. Yeay. Kok jadi narkoba? Nah, narkoba. Tahu karena Pak, aku pulang aja ya Pak. Pak. Yang ketiga, siap-siap. Dimulai. Waktu habis. Jawaban benar adalah mari bergaul sehat. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Skor akhir Fahmi 40 poin, Amelia 35 poin, dan Sita 15 poin. Dengan ini Bapak nyatakan Fahmi. pemenangnya adalah Fahmi. Tepuk tangan untuk Fahmi. Yeay. Seru sekali ya. Mudah-mudahan dengan game seperti ini mampu memotivasi kalian dalam belajar. Baik anak-anakku sekalian, minggu lalu kita telah belajar tentang materi softball ya, terkait dengan melempar dan menangkap bola. Nah, untuk pembelajaran kali ini, seperti yang sudah Bapak singgung sebelumnya, bahwa materi kita adalah tentang pergaulan sehat pada remaja. Nah, sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, Bapak ingin kalian mencoba membayangkan dulu. Coba kalian pejamkan mata kalian, kemudian kalian renungkan kira-kira orang tua kalian pada saat seusia dengan kalian, tentunya sebelum adanya internet, sebelum orang tua kalian menggunakan handphone yang canggih seperti sekarang ini, kira-kira apa yang dilakukan mereka untuk mengisi waktu luangnya? Main Pak. Bergaul dengan teman-teman. Bergaul Pak untuk menerima hal-hal baru. Olahraga. Nah, tentunya sangat beragam kan, tapi bisa kalian cermati mungkin apa yang dilakukan oleh orang tua kalian sewaktu usia dengan kalian untuk mengisi waktu luangnya. Persentase untuk melakukan hal-hal yang negatif, Bapak rasa itu sangat kecil sekali persentasenya. Banyak kegiatan yang mereka lakukan, diantaranya mengaji, kemudian membantu orang tuanya bertani, atau bahkan ada juga yang melakukan berbagai macam kegiatan olahraga, dan itu sangat positif sekali ya. Berbeda dengan kondisi saat ini di mana internet dan handphone dan lain sebagainya sudah mulai masuk merambah ke negara kita. Bisa kalian lihat seluruhnya, ini sudah Bapak sampaikan 3 gambar, hanya contoh ya, ini hanya sedikit dari banyaknya contoh-contoh fenomena pergaulan anak milenial di abad 21. Gambar yang pertama, coba dari kalian, apakah ada yang bisa menjelaskan? Main warnet Pak di Ya. luar jam pelajaran. Tuh. Kemudian gambar yang kedua yang di bawah ini. Rokok. 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 Ini bukan hal yang asing bagi kita ya. Sangat tidak Sering asing. Iya, jadi halu. Iya. Jadi jika lumpah Pak, yang biasa. Dan yang ketiga, lihat ini yang tidak kalah bahaya. Itu Fahmi ya Pak? Wah, enggak. Terkait gambar yang pertama tadi ya, ada berita yang Bapak unduh dari internet, kalian bisa lihat sumbernya di sini. Nah, menyebutkan bahwa seorang siswa kejang-kejang saat bermain game online di kelasnya. Kita simak videonya. Baik anak-anak sekalian, nah itu adalah salah satu contoh dampak buruk bermain game ya. Sebetulnya bermain game boleh,
tapi kalian harus tahu tempat dan juga tahu porsi. Untuk tempat sendiri, pada saat apa saya harus bermain game, di mana saya harus bermain game, dan berapa lama saya bermain game. Kalian harus bisa mulai memanage itu tuh, ya, agar kalian tidak kebablasan. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, silahkan juga kalian amati ini. Bapak ambil juga berita dari sumber indonesiabaik.id, ya. Alamatnya ada di sini. Nah, dia menyebutkan bahwa penduduk Indonesia mulai merokok di usia remaja. Nah, kondisi ini sebetulnya sudah bukan rahasia umum lagi ya. Kita sering lihat nih anak-anak menggunakan seragam sekolah, merokok dan segala macamnya. Kenapa bisa terjadi? Karena tentunya ada beberapa faktor ya. Memang faktor ini sangat kompleks sekali. Di antaranya faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor sosial dan ekonomi. Sangat banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut. Coba Bapak ingin tahu, kira-kira kenapa sih anak sekolah nggak boleh rokok? Dari bungkusnya juga udah ada peringatan. Merusak itu Pak, paru-paru. Penyakit Pak, Nggak sehat intinya Pak. Kesehatan Pak. Oke, bagus. Sudah paham ya? Anak-anak sekalian, untuk yang terakhir, Bapak juga sampaikan berita yang Bapak ambil dari Kompas yang menyebutkan bahwa remaja usia 17 tahun melakukan aborsi janin 5 bulan dan mayat bayi dikubur di depan ruko. Mengerikan bukan? Suram sekali, Pak. Suram Pak, gak ada masa depan. Nah, kalian sudah tahu kan? Makanya Bapak ingatkan dari sekarang, kalian harus bisa mulai memilih mana pergaulan yang baik untuk kalian, mana juga pergaulan yang tidak baik untuk kalian. Ya, baik anak-anakku sekalian, setelah kalian mengamati video dan berita-berita yang Bapak sajikan tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Oh, Pak, kan gini, Pak. Untuk yang merokok, kan Pak sekarang tuh banyak yang beralasan katanya sudah dibolehkan oleh orang tuanya, Pak. Tapi masih dalam usia sekolah gitu, Pak. Bagaimana menurut Bapak, Pak? Oke, bagus sekali Fahmi pertanyaannya. Sebelum Bapak yang menjawab, Bapak ingin tahu tingkat pemahaman kalian sejauh mana? Siapa yang ingin menjawab pertanyaan Fahmi? Menurut saya mah itu merupakan orang tuanya nggak ngedidiknya agak nggak benar gitu. Sama aja gitu, kayak nyuruh anaknya udah gak benar gitu. Betul. Sama saja menjerumuskan anaknya, begitu ya? Ya, kayak gitu. Oke, baik Bapak simpulkan saja ya. Pada intinya benar apa yang dikatakan Janwar, jika memang orang tuanya memperbolehkan merokok, di mana merokok itu ya, sehat, artinya ada beberapa faktor. Mungkin faktor yang pertama, sebetulnya orang tuanya sudah mencegah, tapi karena anaknya sulit untuk dikendalikan segala macam, akhirnya orang tuanya angkat tangan. Nah, maka jika sudah seperti itu, posisi sekolah menjadi utama. Artinya di sekolah kita ada tim kesiswaan, ada tim tata tertib. Disitulah nanti kita bisa gembleng si anak tersebut agar tidak merokok dan segala macamnya. Jadi itulah fungsinya kalian sekolah, karena kalian belajar menilai dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, Bapak akan menjelaskan konsep dan prinsip pergaulan sehat. Apa yang Bapak sampaikan ini, jika memang ada yang penting, silahkan kalian catat dalam buku catatan kalian. Baik, yang pertama, konsep pergaulan sehat. Dari segi kosakata, pergaulan sehat itu ada dua kosakata, ada dua suku kata, dari pergaulan dan juga dari sehat. Ya, pergaulan sendiri ya, definisinya adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dan individu maupun kelompok, atau kelompok dengan kelompok, ya. Itu merupakan pergaulan. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial, normanya hanya tersirat, ya. Nah, sekarang pergaulan tidak sehat adalah kebalikan dari pergaulan sehat. Pergaulan tidak sehat sama adalah proses interaksi yang tadi, cuman dia lepas dari norma-norma atau aturan-aturan yang mengikatnya. Kalian kelas 10 sekarang adalah masa remaja. Masa remaja atau masa anak-anak? Remaja, Pak. Remaja. Pak. Secara definisi masa remaja ini, berdasarkan definisi masa remaja ini adalah masa atau saat di mana kalian akan beralih atau masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada saat masa-masa remaja ini, ya, ini merupakan masa-masa yang paling rentan atau danger. Kenapa rentan? Kenapa bahaya? Karena biasanya seperti apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, bahwa pada saat
Masa remaja itu kalian masa mencari jati diri sehingga kalian memiliki high curious Serius. Penasaran yang tinggi, Pak. penasaran kalian. Oke. Sehingga terjerumus kepada lingkaran Dunia hitam. hitam. Jika sudah terjerumus seperti ini, apakah bisa bangkit? Pasti sangat sulit sih. Bisa bangkit tapi lama membutuhkan waktu. Lantas Pak, bagaimana sih tips-tips untuk bergaul dengan sehat? Kalian jangan pernah memilih teman, tapi pilihlah dalam bergaul. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sekarang saatnya diskusi kelompok. Bapak akan bagi kalian dalam kelompok. Tugas kelompoknya yang pertama, kalian identifikasi salah satu contoh atau bentuk pergaulan yang tidak sehat yang ada di lingkungan kalian saja, yang mudah. Satu saja ya. Kemudian analisis juga faktor penyebab terjadinya pergaulan tidak sehat itu apa sih? Kemudian yang ketiga, analisis juga dampak yang akan timbul dari contoh pergaulan tidak sehat yang kalian bahas. Kemudian juga coba kalian carikan solusi pemecahan masalahnya kira-kira seperti apa. Nah, Buat rekan-rekan gimana nih mau ngebahas apa? Merokok aja. Mau merokok. Iya, rokok aja. Kalau buat faktor yang mempengaruhi anak remaja ngerokok itu apa sih teman-teman? Menurut saya terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Kalau faktor eksternal mah itu tentang pergaulan sama temen, misalkan ke bawah sama temen diajak. Nah, kalau faktor internal menurut saya itu dari psikologis atau pikiran. Jadi rasa ingin mencoba seperti yang tadi telah dijelaskan, sama dari keluarga juga bisa. Coba yang lain siapa tahu mau ada yang menjelaskan lagi. Mungkin faktor ekstrinsik penyebab anak-anak muda merokok itu ada pada faktor pola asuh orang tua, dan faktor budaya dan juga ekonomi. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Misalkan kalau si anaknya teh udah dari pertamanya teh kayak niat nyoba-nyoba gitu geninganan. Nah, lama-lama teh jadi kecanduan sendiri gitu. Jadi emang apa ya? Udah kecanduan itu mah. Kalau buat teman-teman dampak dari rokok itu menurut kalian apa sih? Izin sok Sita dulu. Kalau menurut saya selain jadi merusak pernapasan atau paru-paru juga bisa apa ya? Lihatnya jadi buruk gitu, pandangan orang jadi buruk gitu. Ada yang punya tambahan lagi sih? Mungkin bisa berpengaruh pada orangnya itu pemborosan, Pak, karena ingin beli rokok gitu, jadi memanfaatkan berbagai cara. Izin menambahkan, Pak. boleh. Selain dampak buat diri sendiri, kan pasti ada tuh orang di sekitarnya kecuali kalau dia ngerokok sendiri. Nah, kalau yang ngerokok di tempat umum yang ada orang lainnya, mau di rumah ataupun di mana gitu, kan orang lain teh kayak mencium asapnya, malah kan jadi gak sehat juga ke orang yang di sekitarnya juga gitu, Pak. Perokok pasif. Cukup. Oke, cukup. Cukup, Pak. Gimana nih solusi pemecahan masalahnya? Dengan cara menjaga pergaulan, menjaga pikiran agar tidak ingin mencoba, lebih tepatnya mengendalikan diri. Cukup dari saya. Atau bisa juga untuk si penjual rokoknya, karena kan banyak banget tuh yang toko-toko kecil yang jual rokok kayak gitu. Bisa juga kalau ada anak-anak yang mau beli rokok itu harus lihat dulu identitasnya, umurnya berapa gitu. Ya, gitu. Dan mungkin Pak kembali lagi ke pendirian anaknya itu sendiri, pengontrolan diri. Sama orang tuanya juga Pak, jadi harus lebih apa ya, mengingatkan gitu ke anaknya. Cukup mungkin. Cukup? Ya, Pak. Oke. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Ya, oke. Jadi teman-teman, menurut kalian topik apa yang bakal kita bahas buat pertemuan kali ini? Narkoba gimana? Jadi kayak ketergantungan narkoba gitu. Bisa. Boleh. Ada saran lain? Enggak, gitu aja Gali. Udah setuju semuanya? Ya, setuju juga. Narkoba gagal ya. Jadi topiknya tentang ketergantungan obat terlarang pada remaja. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi ketergantungan obat terlarang tersebut dimulai dari faktor intrinsik. Teman-teman ada yang bisa menyontohkan? Iya. Ada nggak yang bisa menyontohkan faktor-faktornya, misalnya kayak faktor intrinsiknya tuh kayak kurangnya perhatian mungkin dari orang tua,
Pengaruh media massa? Ya, bisa. Terus kayak dalam rasa ingin tahu yang kuat akan obat terlarang tersebut dari dirinya sendiri. Yang lain ada lagi? Bisa juga faktor keluarganya, Galih, dan kurangnya kedekatan kepada Tuhan. Ah iya, benar. Ekstrinsiknya aja dulu ya, boleh? Ya, boleh. Adanya pengaruh dari teman-teman. Nah, sekarang dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan obat terlarang. Menurut saya, seperti pertama, sangat berpengaruh terhadap kesehatan orang tersebut. Terus, yang kedua, timbulnya kecanduan dan ingin terus mendapatkan obat terlarang tersebut. Aku Boleh. akan diasingkan oleh warga sekitar. Hilangnya kepercayaan orang-orang terhadap diri kita. Gitu. Apalagi orang tua ya. Nah, jelas itu mah. Salma ada lagi nggak? Lebih sering berhalusinasi, jadi susah bersosialisasi. Good, iya betul, gitu banget. Selanjutnya, solusinya. Berolahraga. Ya, jadi solusi pencegahannya mah mungkin dengan melakukan aktivitas yang lebih positif, terus bergaul dengan teman dan sekitar yang tidak berbahaya, gimana ya? yang lingkungan yang sehat aja gitu. Mempererat tali silaturahmi dengan teman dan orang tua. Mulai dengan pergaulan sehat dan menjauhi pergaulan tidak sehat gitu. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan agar mempertebal imannya. Baik, selamat datang kembali di Google Meet ini anak-anak sekalian seluruhnya. Tadi kalian sudah melakukan diskusi kelompok, sangat interaktif sekali. Walaupun memang ada berbagai kendala, tapi alhamdulillah kendala itu bisa kita atasi dengan baik ya. Karena maklum memang pembelajaran daring seperti ini tentunya kita tidak bisa menghindari hal-hal yang teknis ya. Tapi yang terpenting makna dari kegiatan pembelajaran ini tetap tersampaikan dengan baik. Langsung saja ke kegiatan selanjutnya adalah presentasi kelompok kepada kelompok 1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materinya pergaulan sehat, contoh pergaulan tidak sehat yaitu merokok. Faktor-faktor yang mempengaruhi intrinsik, pikiran, rasa ingin mencoba, keluarga, udah kecanduan karena sudah terbiasa dari awal. Lalu faktor ekstrinsik, terbawa arus, pola asuh orang tua yang kurang baik, faktor budaya dan ekonomi. Dampak yang ditimbulkan dari merokok yaitu merusak pernapasan, yaitu paru-paru, pandangan orang jadi buruk terhadap kita, menjadi hidup yang boros karena selalu ingin memberi rokok, meningkatkan kriminalitas, berdampak pada orang lain bagi perokok pasif. Solusi pemecahan masalahnya yaitu menjaga pergaulan, menjaga pikiran agar tidak ingin mencoba, mengendalikan diri. Untuk penjual yang menjual rokok harus dilihat identitasnya apakah sudah 18 tahun ke atas atau belum. Bila belum, jangan menjualnya. Kembali kepada kontrol diri sendiri, pengendalian dari orang tua, dan pendidikan yang baik. Serta sosialisasi dari orang tua agar anaknya terjauh dari pergaulan tidak sehat. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, bagus sekali kelompok 1. Untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya Pak. Kelompok 1 izin bertanya maksudnya. Silakan. Kenapa sih di pas bagian faktor ekstrinsik ada faktor budaya?
gitu. Izin menjawab, karena faktor budaya itu maksudnya jadi sudah terbiasa, jadi merupakan hal yang lumrah, misalkan di lingkungan sekitarnya, sekitar tempat tinggal atau pergaulannya. Jadi dia terjerumus ke pergaulan tidak sehat, merokok gitu. Yang lain? Atau sudah cukup, Fajar? Sudah cukup. Terima kasih. Oke. Baik, langsung saja kelompok 2 dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Purasayani dari perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang isu yang kelompok kami bahas, yaitu tentang tentang ketergantungan obat terlarang pada remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah yaitu dari faktor intrinsik. 1. Kurangnya perhatian dari orang tua. 2. Rasa ingin tahu yang kuat. 3. Kurangnya kedekatan kepada Tuhan. Dan 4. Kurangnya kasih sayang dari orang tua. Lalu faktor ekstrinsiknya yaitu 1. Pengaruh media massa. Yang kedua, pengaruh dari teman dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut yaitu 1. Akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. 2. Timbulnya kecanduan. 3. Akan diasingkan oleh warga sekitar atau masyarakat. 4. Hilangnya kepercayaan orang terhadap diri kita dan juga orang tua. 6. Lebih sering berhalusinasi. Jadi susah bersosialisasi. 6. Mental jadi terganggu. Solusi pemecahan masalahnya yaitu dengan cara melakukan aktivitas yang lebih positif, seperti olahraga, dan masih banyak hal yang lainnya. Yang kedua, bergaul dengan teman yang memiliki lingkungan yang sehat. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi dengan teman dan orang tua, dan menjauhi pergaulan yang tidak sehat. Yang keempat, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mempertebal keimanan orang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kepada kelompok yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya. Silahkan. Mengapa mengambil topiknya tentang ketergantungan narkotika? Karena seperti yang saya lihat di lingkungan sekitar saya ya, sangat banyak anak-anak yang mengalami ketergantungan obat terlarang. Jadi isu ini sangat relevan untuk kita bahas agar menjadi suatu pencegahan untuk diri kita sendiri. Sudah cukup, Pak. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Luar biasa, super sekali. Ternyata kalian mampu melebihi ekspektasi yang Bapak harapkan dari kegiatan pembelajaran ini, di mana apa yang sudah kalian sampaikan barusan melalui diskusi kelompok itu sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Setelah kalian melaksanakan pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin atau ada yang bisa menyimpulkan kegiatan belajar kita hari ini? Pak, jadi gini Pak, kesimpulannya, pergaulan sehat ialah proses interaksi antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok yang terjadi secara normal, baik tubuh, jiwa, dan kehidupan, mengarah pada terbentuknya kepribadian positif yang sesuai dengan nilai dan norma-norma yang ada. Lalu, pergaulan tidak sehat adalah proses bergaul dengan individu lain terlepas dari aturan pergaulan yang mengikat, sehingga membuat seseorang bisa terlibat dalam hal negatif. Pergaulan tidak sehat bisa disebut juga pergaulan bebas.
Contoh pergaulan sehat, yaitu 1. Kelompok belajar, 2. Kegiatan pengembangan diri atau ekskul, 3. Kegiatan keagamaan, 4. Kegiatan karang taruna, dan 5. Kegiatan pencinta alam. Contoh pergaulan tidak sehat, yaitu 1. Pergaulan bebas atau free sex, 2. Merokok dan minum minuman keras, 3. Tawuran, 4. Penyalahgunaan internet atau media sosial, dan kelima ketergantungan obat terlarang. Yang kesimpulan dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih, lengkap sekali Galih, lengkap sekali. Yang lain ada yang mau menambahkan? Cukup ya, baik. Cukup, Pak. Baik, terima kasih. Apa yang sudah disimpulkan oleh Galih itu terkait dengan pembelajaran kali ini sudah sesuai dengan sangat lengkap. Cuman intinya begini, kesimpulan dari pembelajaran kali ini kalau untuk Bapak pribadi bahwa kalian masa remaja adalah masa yang rentan, di mana kalian memiliki rasa ingin tahu sendiri, tapi tidak diikuti dengan kontrol diri yang baik, sehingga pada akhirnya kalian seringkali salah dalam memilih mana yang baik dan mana yang benar, dan pada akhirnya kalian terjerumus dalam lubang hitam. Makanya untuk kalian, Bapak harapkan anak-anak Bapak yang sangat Bapak cintai, mulai dari sekarang kalian harus bisa harus bisa belajar bagaimana mengontrol diri, ya, bagaimana cara berpikir panjang jauh ke depan. Karena setiap apa yang akan kita lakukan itu pasti akan ada konsekuensi, baik konsekuensi itu positif untuk kita dan konsekuensi itu negatif untuk diri kita. Jika memang sudah seperti itu, kalian Bapak harapkan sudah bisa belajar memilih mana yang baik dan memilih mana yang buruk, sehingga pada akhirnya kalian tidak akan terjerumus kepada lubang hitam yang kita bahas tadi. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah itu, Bapak harapkan dengan kegiatan belajar hari ini kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, siap anak-anakku sekalian? Iya, Pak. Siap. Baik, kalau sekalian sekarang waktunya evaluasi. Bapak ingin tahu sejauh mana kalian menangkap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk evaluasi sendiri, Bapak sudah sampaikan di WhatsApp group, yaitu melalui platform Quizizz ya. Kalian tinggal klik tautan dan kerjakan soal. Waktunya kegiatan refleksi ya. Barangkali dari kalian ada yang ingin menyampaikan refleksi kegiatan hari ini, dipersilahkan. Saya. Oh, baik, silakan. Jadi di pembelajaran kali ini mengajarkan kita agar kita mulai harus belajar berpikir sebelum bertindak, karena setiap apa yang kita lakukan akan ada resiko atau konsekuensi baik positif maupun negatif. Betul. Selain itu, kita belajar bagaimana memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk untuk hidup kita. Dan yang terakhir, kita belajar bahwa menjaga pergaulan sehat itu penting agar kita bisa mencapai cita-cita kita dan mampu membanggakan kedua orang tua kita. Betul. Terima kasih, Pak. Baik, super sekali, tepuk tangan buat Fahmi. Mantap. Fahmi ini one of the best ya di kelas kita ya. Yeay. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, anak-anakku sekalian, tahap demi tahap kegiatan belajar kita hari ini
alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar. Untuk itu alangkah lebih baiknya kita bersama-sama mengucap syukur dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, rekan-rekan sekalian, seperti biasa sudah menjadi trademark dari Pak Rijal, setiap kegiatan menutup pembelajaran diadakan pantun ya. Pantunnya seperti ini sekarang. Pergi ke pasar mengantar istri, beli berlian di toko si Akum. Usai sudah pembelajaran hari ini, cukup sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Sama-sama.